Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel video pembelajaran kita. Kali ini kita akan membahas latihan soal dan jawaban untuk penilaian harian tema 7 subtema 2 kelas 6 sekolah dasar. Selamat belajar dan tetap semangat. Baik, kita mulai untuk soal yang pertama untuk mata pelajaran PPKN. Di bawah ini merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, kecuali A. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, B. Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa, C. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, dan D. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Jawaban yang benar adalah A, yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, karena ini merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Berikutnya soal yang kedua. Kepala desa Tambak Romo sering berkeliling desa untuk memastikan bahwa semua warganya hidup dengan layak. Hal yang dilakukan kepala desa Tambak Romo tersebut merupakan contoh sikap pemimpin yang baik, yaitu berupa A. Rela berkorban untuk para warga, B. Perhatian terhadap seluruh anggota, C. Menghargai pendapat orang lain, D. Bertindak dengan jujur. Jawaban yang benar adalah B, yaitu perhatian terhadap seluruh anggota. Selanjutnya soal yang ketiga. Sifat-sifat berikut yang dimiliki oleh pemimpin yang baik adalah A. Tamak, serakah, dan sewenang-wenang, B. Pemberani, tegas, dan suka marah-marah, C. Jujur, adil, dan peduli terhadap anggota, D. Cerdas, licik, dan mencari untung sendiri. Jawaban yang benar adalah C, yaitu jujur, adil, dan peduli terhadap anggota. Berikutnya soal yang keempat untuk mata pelajaran PPKN. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Ini merupakan nilai-nilai Pancasila sila ke A. Sila kedua, B. Sila ketiga, C. Sila keempat, dan D. Sila kelima. Jawaban yang benar adalah C, yaitu merupakan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Selanjutnya soal yang kelima. Dokter memberikan pemeriksaan kesehatan secara gratis bagi korban yang terkena bencana. Sikap kepemimpinan yang ditunjukkan oleh dokter tersebut adalah A. Persatuan, B. Hubungan baik, C. Cinta tanah air, dan D. Rela berkorban. Jawaban yang benar adalah D, yaitu rela berkorban. Baik, kita lanjutkan untuk soal mata pelajaran bahasa Indonesia. Soal yang pertama, perhatikan penggalan pidato berikut. Dalam kesempatan ini kami ingin mengingatkan semua siswa untuk selalu berusaha menjaga kebersihan dan kesehatan. Menjaga kebersihan bisa kita lakukan dengan banyak hal. Selalu cuci tangan ketika akan makan, mandi minimal 2 kali dalam sehari, ganti pakaian minimal 2 kali dalam sehari. Kemudian kita juga harus menjaga kesehatan tubuh. Caranya antara lain dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Lalu jangan lupa untuk berolahraga secara teratur. Penggalan dari pidato tersebut termasuk pada bagian titik-titik. A. Isi pidato, B. Pembukaan pidato, C. Kesimpulan pidato, dan D. Penutup pidato. Jawaban yang benar adalah A, yaitu termasuk pada bagian isi pidato. Berikutnya soal yang kedua. Di bawah ini yang merupakan contoh penutup pidato yang baik adalah A. Sekian dari saya. Apabila diperhatikan, saya mengucapkan terima kasih. Jika tidak, maka itu terserah teman-teman semua. B. Demikian yang bisa saya sampaikan.
apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman, maka saya mohon dimaafkan. C. Cukup sekian pidato dari saya. Semoga semua kalimat yang saya sampaikan bisa membuat teman-teman semua terhibur dan tertawa riang gembira. D. Terima kasih telah mendengarkan saya dalam berpidato, walau pidato saya ini masih banyak kekurangan. Jawaban yang benar adalah B, yaitu demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman, maka saya mohon dimaafkan. Berikutnya soal yang ketiga, penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan. Hal ini merupakan bagian dari teks pidato yang terdapat pada A. Isi pidato, B. Pembukaan pidato, C. Penutup pidato, dan D. Salam penutup. Jawaban yang benar adalah C, yaitu terdapat pada penutup pidato. Selanjutnya soal yang keempat untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hari ini kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman tentang persatuan. Saya akan menyampaikan kisah saya mengenai persatuan, lalu saya akan belajar dari kisah teman-teman. Penggalan bagian pidato ini biasanya terdapat pada bagian titik-titik. A. Pembukaan, B. Isi, C. Kesimpulan, dan D. Penutup. Jawaban yang benar adalah A, yaitu terdapat pada bagian pembukaan. Berikutnya soal yang kelima. Perhatikan penggalan pidato berikut. Makanan berpengawet berpengaruh buruk pada kesehatan kita. Jika dikonsumsi terus-menerus mengakibatkan kerusakan sistem pernapasan, kanker hati, kanker paru-paru, dan lain-lain. Kalimat pembuka penggalan pidato tersebut yang tepat adalah titik-titik. A. Pada kesempatan ini, saya yakin kalian sering makan makanan berpengawet. B. Pada kesempatan ini, saya akan bertanya tentang makanan berpengawet. C. Pada kesempatan ini, saya bermaksud mendata bahaya makanan berpengawet. D. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bahaya makanan berpengawet. Jawaban yang benar adalah D, yaitu pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bahaya makanan berpengawet. Baik, kita lanjutkan untuk mata pelajaran IPA. Soal yang pertama, kita harus selalu menjaga kebersihan organ reproduksi agar terhindar dari kelembapan. Kelembapan pada organ reproduksi dapat menyebabkan A. Tumbuhnya jamur kulit, B. Bau yang sedap, C. Jerawat, D. Keringat yang berlebihan. Jawaban yang benar adalah A, yaitu tumbuhnya jamur kulit. Berikutnya soal yang kedua. Kesehatan alat reproduksi saat masa pubertas harus dijaga. Bagi anak perempuan ketika menstruasi sebaiknya A. Selalu tidur dan tidak beraktivitas, B. Menggunakan pembalut, C. Tidak mandi sampai menstruasi berhenti, dan D. Selalu mandi beberapa jam sekali. Jawaban yang benar adalah B. Bagi anak perempuan ketika menstruasi sebaiknya menggunakan. Selanjutnya soal yang ketiga. Remaja yang sedang dalam masa pubertas biasanya banyak beraktivitas. Kelenjar keringat dan kelenjar minyak juga lebih aktif akibat pengaruh hormon. Jumlah keringat yang meningkat pada masa pubertas dapat mengakibatkan titik-titik. A. Dijauhi dalam pergaulan, B. Gatal-gatal, C. Bau badan dan jerawat, dan D. Penyakit kulit. Jawaban yang benar adalah C, bahwa jumlah keringat yang meningkat pada masa pubertas dapat mengakibatkan bau badan dan jerawat. Berikutnya soal yang keempat untuk mata pelajaran IPA. Dalam rangka menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas, maka pakaian dalam yang kita kenakan sebaiknya berbahan katun agar titik-titik. A. Mudah menyerap keringat, B. Mudah dicuci, C. Mudah dipakai, dan D. Mudah dibersihkan.
Jawaban yang benar adalah A, yaitu mudah menyerap keringat. Karena kain yang berbahan katun akan mudah menyerap keringat. Berikutnya soal yang kelima. Masalah yang dapat terjadi akibat kurang terjaganya kebersihan badan dan pakaian pada masa pubertas antara lain adalah A. Terganggunya aktivitas sehari-hari. B. Perubahan hormon tubuh. C. Kelembaban kulit akan terjaga. Dan D. Adanya masalah kesehatan kulit dan dijauhi teman. Jawaban yang benar adalah D, yaitu adanya masalah kesehatan kulit dan dijauhi teman. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan soal mata pelajaran IPS. Soal yang pertama, salah satu kerjasama negara kawasan ASEAN di bidang pendidikan adalah A. Membentuk pasar bebas ASEAN. B. Peningkatan ekspor-impor antar negara ASEAN. C. Kunjungan antar seniman di kawasan negara ASEAN. D. Pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Jawaban yang benar adalah D, yaitu pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Selanjutnya soal yang kedua. Berikut ini yang termasuk peran Indonesia di ASEAN dalam bidang pangan adalah A. Turut mendeklarasikan kawasan bebas, damai, dan netral di ASEAN. B. Menyepakati kerangka kerja ketahanan pangan terpadu. C. Menyelenggarakan pameran budaya antar negara-negara ASEAN dengan meriah. D. Turut bersedia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN. Jawaban yang benar adalah B. Menyepakati kerangka kerja ketahanan pangan terpadu atau ASEAN Integrated Food Security. Soal yang ketiga untuk mata pelajaran IPS. Berikut ini yang termasuk bentuk kerjasama negara ASEAN dalam bidang sosial budaya adalah A. Menyepakati terbentuknya ASEAN Free Trade Area. B. Pendirian pabrik pupuk dan obat di negara ASEAN. C. Kerjasama promosi pariwisata negara ASEAN. Dan D. Latihan militer secara bersama dengan negara-negara ASEAN. Jawaban yang benar adalah C, yaitu kerjasama promosi pariwisata negara ASEAN. Berikutnya soal yang keempat. Pesta olahraga negara-negara ASEAN dikenal dengan nama A. SEA Games. B. ASEAN Games. C. Olimpiade. Dan D. Piala Dunia. Jawaban yang benar adalah A, yaitu pesta olahraga negara-negara ASEAN dikenal dengan nama SEA Games. Selanjutnya soal yang kelima. Perhatikan poin-poin berikut ini. 1. Mendeklarasikan untuk mengakhiri semua bentuk malnutrisi. 2. Membentuk gerakan masyarakat hidup sehat. 3. Melakukan pertukaran tenaga kesehatan antar negara ASEAN. 4. Bekerja sama dalam standarisasi kualitas pembangunan fasilitas kesehatan di ASEAN. Poin-poin tersebut adalah beberapa peran Indonesia di ASEAN dalam bidang titik-titik. A. Pendidikan. B. Industri. C. Politik. Dan D. Kesehatan. Jawaban yang benar adalah D, yaitu dalam bidang kesehatan. Kita lanjutkan untuk soal mata pelajaran SPDP. Soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Nama tari dan asal daerah tarian sebagaimana pada gambar tersebut adalah A. Tari Zapin dari Riau. B. Tari Piring dari Sumbar. C. Tari Jenger dari Bali. Dan D. Tari Gandrung dari Banyuwangi. Jawaban yang benar adalah A, yaitu Tari Zapin dari Riau. Selanjutnya soal yang kedua. Perhatikan gambar tarian berikut. Nama tarian tersebut adalah tari titik-titik. A. Jenger. B. Bambangan Cakil. C. Serampang 12. Dan D. Petuk Tilu. Jawaban yang benar adalah B, yaitu tarian tersebut merupakan tarian Bambangan Cakil. Berikutnya soal yang ketiga. Di bawah ini yang bukan merupakan unsur tari adalah A. Tata busana. B. Tata rias. C.
C. Tata suara, dan D. Gerak. Jawaban yang benar adalah C, yaitu tata suara, karena ini bukan merupakan unsur dari tarian. Berikutnya soal yang keempat. Semua alat yang digunakan oleh penari dalam gerakan tari disebut A. Properti tari, B. Iringan tari, C. Tata busana, dan D. Tata rias. Jawaban yang benar adalah A. Alat yang digunakan oleh penari dalam melakukan gerakan tari disebut dengan properti tari. Selanjutnya soal yang kelima. Gerak tari adalah serangkaian gerakan indah dari anggota tubuh yang dapat dinikmati oleh orang lain. Gerak tari terbagi atas dua macam, yaitu A. Gerak klasik dan gerak modern, B. Gerak mundur dan gerak maju, C. Gerak tubuh dan gerak busana, dan D. Gerak murni dan gerak maknawi. Jawaban yang benar adalah D, yaitu disebut dengan gerak murni dan gerak maknawi. Demikian video pembelajaran singkat ini, semoga bisa memberi manfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa dengan video yang akan datang. Buat anak-anak sekalian, tetap semangat belajar dan jangan lupa like dan subscribe.